Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Dusan di channel Profesor Parno. Di video kali ini gua bakal coba jelasin mengenai softmax dan cross entropy. Oke, jadi kenapa gue jelasin softmax dan cross entropy? Jadi sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi softmax dan cross entropy ini sangat sering digunakan saat membuat model deep learning ya. Beberapa model-model terakhir itu banyak menggunakan ini karena dirasa performanya cukup relevan terhadap beberapa kasus, walaupun tidak semua ya, tapi most common sangat sering digunakan. Jadi softmax ini sebenarnya adalah sebuah fungsi aktivasi atau activation function, sama seperti beberapa algoritma sebelumnya di video sebelumnya. Sedangkan cross entropy ini adalah loss atau cost function. Untuk loss dan cost function itu untuk mengoreksi beban dari setiap layer di deep learning. Jadi apa itu softmax? Jadi softmax itu sebuah fungsi aktivasi yang melakukan normalisasi dari vektor suatu nilai tertentu ke dalam distribusi probabilitas. Ini sama seperti sigmoid, hasilnya atau outputnya dari fungsi ini atau dari node ini ketika kita pakai si softmax ini adalah 0 dan 1. Nah, biasanya si softmax ini ditaruh di terakhir, sama seperti sigmoid sih. Tapi dia memiliki beberapa keuntungan, advantage daripada sigmoid ya. Kita langsung lihat aja di persamaannya. Nah, di persamaannya ini dia K-nya itu adalah jumlah kelas ya. Jadi untuk nilai K itu adalah jumlah kelas. Jadi K1 sampai dengan K besar, yaitu jumlah dari kelasnya itu. Kelasnya ada berapa, nah itu K-nya. Dan nilai Z ini nilai vektor ya. Nilai vektor ketika ZJ berarti nilai vektor ke J. Nah, seperti yang gue singgung sebelumnya, si softmax ini punya beberapa kelebihan dibanding yang sebelumnya, karena di fungsi eksponensialnya ini dapat membuat si nilai akhirnya itu jadi lebih smooth gitu dibandingkan dengan sigmoid. Nah, dan juga ini di pembilang dan penyebutnya dia menggunakan fungsi eksponensial. Walaupun yang di atas pakai J dan yang di bawah itu menggunakan iterasi sesuai dengan kelasnya, jumlah kelasnya. Di penyebutnya, karena dia menggunakan K1 sampai dengan jumlah kelasnya, dia bisa melakukan normalisasi nilainya jadi antara 0 sampai dengan 1 sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu distribusi probabilitas. Itu merupakan pembeda ataupun kelebihan sih kalau menurut saya, karena dia bisa membuat outputnya lebih smooth dibandingkan dengan sigmoid. Tapi tentu saja bukan berarti softmax ini lebih baik. Di kasus-kasus tertentu mungkin sigmoid akan menghasilkan performa yang lebih baik. Dan selanjutnya apa itu cross entropy? Jadi cross entropy itu loss function ya, dimana loss yang didapat ketika melakukan learning. Jadi ketika kita melakukan kasus di klasifikasi menggunakan deep learning pada epoch yang misalnya pada percobaan pertama atau kedua itu pasti ada loss atau cost functionnya, atau biasa disebut dengan performa terhadap nilai realnya, karena ini kasusnya adalah klasifikasi, jadi dia punya label. Jadi ketika kita membandingkan data real dengan data hasil deep learning kita. Nah, si cross entropy ini menghitung seberapa besar probabilitas pada hasil softmax sebelumnya atau fungsi-fungsi lain kalau misalnya kita menggunakan selain softmax. Jadi dia akan membandingkan nilai real dengan nilai hasil model deep learningnya. Persamaannya dia seperti ini ya, min y log y topi min 1 min y log 1 min y topi.
Nah, jadi cross entropy nanti dia akan melakukan penyesuaian terhadap si nilai probabilitasnya, hasil probabilitasnya. Misalnya kalau dirasa si nilai realnya adalah 0 misalnya, ternyata Y-topinya atau nilai dari deep learningnya itu ternyata 0,7, berarti kan mendekati 1. Nah, itu dia akan bagaimana caranya nanti di proses learning si Y-topinya ini akan menyesuaikan atau dikoreksi di penalti sama si cross entropy ini dengan persamaan seperti ini ya. Dengan persamaan ini nanti dia akan mengoreksi Y-topi sebelumnya dari Y-topi sebelumnya karena bedanya berapa, nanti dihitung, dikoreksi, beban dari epoch selanjutnya akan diperbaiki. Nah, sebagai contoh, ini ketika misalnya ya, Y yang lebih enak nih yang tengah ini. Ketika Y-nya sebenarnya adalah 1, sedangkan Y-topinya adalah 0,5. Jadi fungsinya cross entropy ini adalah si Y dan Y-topi ini akan dimasukkan ke persamaan ini, nanti hasilnya akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap deep learningnya. Nanti dikoreksi sedemikian sehingga 0,5 ini mungkin di next epoch atau beberapa epoch selanjutnya atau round selanjutnya akan mendekati 1. Jadi lebih mendekati ke 1 sehingga nanti machine learning akan mendapatkan performa yang lebih optimal. Seperti itu. Itu harapannya dari si cross entropy. Jadi nanti kalau kalian ketemu yang namanya softmax di layer terakhir di deep learning, misalnya biasanya ditaruh di deep learning, biasanya taruh di fungsi aktivasi terakhir di deep learning, dia menggunakan softmax untuk mendapatkan nilai probabilitas dari suatu kelas. Dan biasanya juga kalau kalian lihat di coding, kalau misalnya kalian menggunakan Python, itu nanti di loss functionnya atau penggunaan cost functionnya untuk model deep learning biasanya menggunakan cross entropy. Tentunya ini mungkin tidak akan kalian temukan ketika kalian menggunakan aplikasi-aplikasi deep learning atau neural network machine learning seperti RapidMiner, WK atau Kenim gitu-gitu ya. Karena dia kan base-nya adalah drag and drop, terus kita tinggal pakai aja, masukkan input, keluar output, hasilnya seperti apa, analisis. Tapi kalian perlu tahu juga apa-apa yang digunakan di dalam membuat model deep learning tersebut, oke? Supaya kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah software machine learning. Oke, mungkin itu aja yang dapat gua share pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau dirasa kurang jelas, bisa komentar di kolom komen. Habis itu juga kalau kalian mau request bisa di komentar. Jangan lupa untuk di subscribe channel Profesor Parno. Terus di like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Thank you for watching. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.